Alam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul, penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 157 calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Nama saya Trijoko Purnomo dari SDN Pelanglor 4. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada praktek yang pertama ini, saya Trijoko Purnomo berperan sebagai supervisor atau pengamat. Teman saya Cynthia Esti Kapurnama berperan sebagai coach. Dan saya Intan Pariwara dari SDN Sumengko berperan sebagai kuci. Terima kasih Ibu Isti juga Ibu Intan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Pak Joko. Bagaimana kabarnya Bu Isti hari ini? Alhamdulillah baik Pak Joko. Bagaimana kabar Pak Joko sendiri hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Isti. Oh iya Bu Isti, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Intan ya? Oke Pak Joko. Oke, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Esti dan kucinya Bu Intan akan saya amati ya Bu Isti ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu kemudian apakah Bu Isti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci, dan saya juga nanti akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Isti sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Isti, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Sebelum dilakukan proses observasi sih Bu Isti, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Isti ya? Monggo Pak Joko. Untuk yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Bu Isti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ini saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi ini. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Joko. Kunci saya yaitu nanti Bu Intan. Oke, baik. Berarti Bu Isti ingin menghubungkan 3 kompetensi itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Isti kembangkan atau ingin Ibu observasi sih Bu? Yang lebih spesifik saya akan kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot Pak. Ngoten Pak. Baik, berarti ada 2 ya Bu Isti ya yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke Pak Joko. Nah, kira-kira nih Bu Isti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa Bu Isti? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah Kuci sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga Kuci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya.
Baik, baik Bu Isti. Jadi indikator pencapaiannya adalah saat ini sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu Isti? Iya Pak Joko. Baik Bu Isti, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Isti melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Isti kan sudah selesai nih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Isti ya. Baik Pak Joko. Silahkan Bu Isti melakukan proses coaching. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Esti, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya hari ini baik. Bagaimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Oh iya Bu Intan, ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan ya sama saya? Iya ya Bu, gini loh, saya tuh pengen sharing aja sama Ibu. Baik, kita ngobrol tidak terlalu lama ya Bu Intan karena waktu kita berbatas. Jadi mungkin kita ada waktu kurang lebih 10 atau 15 menitan. Kira-kira apa yang mau Bu Intan ceritakan? Sebetulnya begini loh Bu, terkait pembelajaran saya di kelas 1 itu kan anaknya kok rasanya belum bisa kalistung semuanya gitu loh Bu. Padahal kan kalistung itu kan juga penting di pelajaran matematika, sehingga anak-anak itu mengajar kelas 1 itu siswanya belum bisa kalistung. Hal ini yang menjadikan siswa saya itu takut itu dengan pelajaran matematika, sehingga nilai yang didapatnya itu selama ini masih jelek, kurang baik Bu. Jadi menurut Bu Intan, kok anak-anak takut pada pelajaran matematika ini alasannya apa ya Bu Intan? Kok bisa nilainya di bawah KKM? Kira-kira kenapa ya Bu Intan? Mungkin anak-anak itu kan takut dengan pelajaran matematika ya Bu Esti. Nah pada saat itu saya mengajar kan mengajarnya mungkin masih kurang masih banyak klasikalnya, penjelasan, anak-anak diam, anteng di kelas, kemudian mendengarkan. Saya menjelaskan di depan, buku yang digunakan juga buku paket saja. Oke Bu Intan, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Intan ingin mendapat apa ya dari hasil obrolan kita hari ini? Saya sih berharap mendapatkan solusi. Kalau kita sudah ngobrol-ngobrol ini, nanti saya berharap dapat solusi bagaimana murid-murid di kelas saya itu menyukai pelajaran matematika dengan memahami materi matematika Bu Esti. Oke. Berarti mencari solusi ya supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu Intan, boleh tanya ya, Bu Intan saat mengajar pakai media dan metode apa ya Bu Intan? Cuma itu aja sih Bu, mengajar secara klasikal begitu, kemudian siswa itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan, kemudian medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa siswa yang dipinjami oleh sekolahan atau buku pendamping. Oke Bu Intan. Matematikanya materinya apa ya Bu Intan? Saat saya mengajarkan itu materinya bilangan 1 sampai 10 Bu. Anak-anak menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10, nama bilangan, menuliskan jumlah benda yang disajikan. Oh begitu, iya. Baik Bu Intan. Menurut Bu Intan nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa sih Bu Intan? Bagaimana ya? Menurut saya murid yang menyukai pelajaran matematika itu yang antusias Bu, yang fokus saat pelajaran matematika. Lalu yang memahami materi bilangan ya yang bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10 Bu. Oh, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti Bu Intan jelaskan tadi. Oke. Iya sih begitu Berarti idealnya Bu. Tadi anak-anak yang paham materi matematika itu anak-anak yang sudah paham materi gitu ya Bu Intan ya? Iya Bu. Oke. Kalau begitu murid-murid di level itu kira-kira ada di level berapa ya Bu Intan? Kalau idealnya itu ada di level 10.
Lah yang Bu Intan ceritakan tadi, murid-murid Bu Intan itu ada di level berapa ya Bu Intan? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa kalistung. Kira-kira semua berada di level 5 itu sih, Bu. Oke. Menurut Bu Intan tadi berada di level 5 untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Intan berada di level 10 ya Bu Intan? Bisa, Bu. Untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika itu kalau dinaikkan ke angka 7 dulu. Karena butuh proses, Bu. Oh iya ya, berarti bisa di level 7 dan 10. Menurut Bu Intan, apa sih yang bisa Bu Intan lakukan untuk membantu murid-murid Bu Intan di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika Bu Intan? Saya itu pernah mengajar bahasa Indonesia dengan menggunakan media video. Saya menampilkan video dan animasi itu, mereka mengikuti pembelajarannya dengan antusias. Jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Bu Intan lakukan? Apa saya membuat video ya, Bu, biar nanti anak-anak juga antusias? Wah, itu bagus sekali Bu Intan, itu ide yang sangat cemerlang karena memang anak kelas 1 itu idealnya memang masih menyukai video. Ya, bagus Bu Intan. Saya suka dengan idenya Bu Intan. Ya, Bu, mungkin nanti saya akan menyiapkan media pembelajarannya berupa kartu angka, bilangan, dan nama bilangannya, papan match number, menggunakan stick es krim supaya pembelajarannya menarik, anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya saya akan berikan gambar-gambar untuk mereka hitung. Wah, bagus itu Bu Intan. Menurut Bu Intan, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilan murid-murid saya jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika dan memahami materi bilangan dengan baik, Bu Esti. Rencananya sudah baik nih Bu Intan. Apakah menurut Bu Intan akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Intan ini? Mungkin kendalanya saya perlu waktu, Bu, untuk membuat video pembelajaran itu dan menyiapkan media-media yang akan saya perlukan tadi. Oke Bu Intan. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin 2 atau 3 hari sih, Bu, untuk mempersiapkannya. Ya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Intan untuk mempersiapkan pembelajaran ini Bu Intan? Oh iya, Bu, ada. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya satu paralel untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Intan mau menerapkannya di kelas? Kira-kira hari Senin minggu depan, Bu. Baik Bu Intan, semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Intan sampaikan, anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10. Amin. Semangat ya Bu Intan. Terima kasih Bu Esti. Baiklah Bu Intan, nah kita sudah ngobrol nih. Kira-kira dari hasil obrolan ini yang ingin Bu Intan dapatkan nih dalam sesi ngobrol ini kira-kira apa Bu Intan? Saya itu berharap setelah melakukan pencerahan terkait ini, saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika agar siswa lebih senang, lebih tertarik gitu dengan matematika, dan semoga nanti hasilnya nilai itu bisa meningkat. Saya akan berkolaborasi dengan teman untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan medianya. Oke, berarti sekarang perasaannya Bu Intan setelah obrolan ini apa Bu Intan? Bagaimana perasaannya?
saya merasa senang dan kembali bersemangat untuk mengajarkan matematika di kelas saya, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu saya doakan rencana Bu Intan berhasil ya Bu Intan. Iya, Bu. Good luck ya. Amin. Semoga nanti dalam menerapkannya berhasil. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya ya Bu Intan. Siap, Bu Esti. Setelah melaksanakan pembelajaran ini jangan lupa Ya. cerita ke saya bagaimana keseruannya. Siap. Oke Bu Intan, terima kasih dan kita akhiri kegiatan kucing hari ini Bu Intan. Nggih. Terima kasih Bu Esti dan Bu Intan yang sudah melaksanakan kegiatan observasi. Nah, di sini Bu Intan, tadi Bu Intan bersama saya sebagai supervisor yang pertama sudah melaksanakan percakapan praobservasi, dan tadi bersama Bu Intan sebagai coach sudah melaksanakan percakapan observasi, dan yang untuk terakhir kalinya ini percakapan pasca observasi bersama saya Bu Esti. Nah Bu Esti, tadi Bu Esti sudah melaksanakan coaching dengan Bu Intan. Apakah berjalan dengan lancar Bu Esti? Alhamdulillah kegiatan kucing hari ini berjalan dengan baik dan lancar Pak Joko. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu Esti ya. Baik Pak Joko, siap silahkan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Esti? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur delta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi Bu Esti sudah berhasil ya Bu ya melakukan coaching dengan alur delta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ini Bu. Bu Esti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur delta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Esti sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Esti sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Esti dengan Koci. Ibu sudah fokus dan hadir penuh, dan Bu Esti sudah mendengarkan aktif, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa yang dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini Bu Esti? Baik Pak Joko, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang kucing dengan alur delta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah Pak Joko. Baik, luar biasa sekali Bu Esti ini. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu Bu Esti ya. Terima kasih Bu Esti hari ini sudah melakukan proses coaching yang saya akhiri ya Bu Esti, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak,
dan saya